Narasi konflik perang bintang atau perseteruan antar lembaga penegak hukum ditepis oleh Susno. Ia menegaskan bahwa hubungan di tingkat operasional antara penyidik dan jaksa justru terjalin sangat akrab. Kedekatan ini terbangun karena mereka memiliki visi yang sama dalam memerangi koruptor dan seringkali berbagi informasi atau umpan dalam menangani perkara. Adanya kolaborasi ini menunjukkan bahwa secara profesional, aparat penegak hukum sebenarnya memiliki bahasa yang sama dalam menjalankan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang berikut, kita yakin demikian akrabnya hubungan antara, bukan pimpinannya, kita lihat pada lini bawah, direktur ke bawah, antara penyidik dan penuntut di kejaksaan dengan penyidik Polri dan penyidik KPK. Mengapa akrab? Karena mereka sudah satu bahasa. Mereka sudah mempunyai musuh yang sama, yaitu koruptor dan perbuatan korupsi, di mana mereka dididik ini, dicandra di muka mereka lebih dari 4 tahun, yaitu di KPK. Karena pada waktu itu kita memilih yang ditempatkan di KPK, pada waktu saya pilih dari Polri, saya di Barreskrim, adalah perwira-perwira tamatan PT IKA yang terbaik. Dan mereka sekarang sedang memegang fungsi yang cukup lumayan. Baik di kejaksaan maupun di kepolisian? Walaupun belum jadi jam dan belum jadi kabar skrim. Tapi mereka sudah satu bahasa. Kita tidak tahu bahwa apakah dalam menangani perkara ini, umpan yang diberikan kepada Polri itu berasal dari kejaksaan. Demikian juga umpan yang diberikan ke kejaksaan berasal dari Polri. Jadi kita harus tepis anggapan bahwa ini ada perang. Nggak ada. Susno Duaji menyoroti adanya fenomena hukum yang tidak lazim dalam penanganan kasus ini. Pengalihan penyidikan dari Polri ke kejaksaan di saat proses penyidikan belum tuntas tidak memiliki landasan pasal yang eksplisit dalam KUHP. Hal ini menciptakan preseden baru yang menjadi laboratorium hukum bagi praktisi dan akademisi, di mana tindakan tersebut dilakukan bukan berdasarkan aturan baku, melainkan atas dasar kesepakatan lembaga yang dianggap sah selama publik mendukungnya. Nah, kemudian pada saat ini juga kita dipertontonkan sesuatu yang tidak ada di hukum acara. Saya sependapat dengan Pak Mahfud. Perkara yang sedang ditangani oleh Polri, penyidikannya belum selesai, tersangka belum diperiksa, mungkin BAP penyitaan pun dan BAP penggeledahan belum selesai, sudah dikirim ke, kalau saya katakan namakan bukan dilimpahkan. Dialihkan? Dialihkan ke kejaksaan. Itu kalau kita buka di hukum acara lama maupun hukum acara baru, tidak akan ketemu. Oke. Ya, tapi di KUHP nggak ada itu ya? Nggak ada, tetapi itu saya sependapat dengan Pak Mahfud. Nah, apakah ini bisa dibenarkan? Tergantung dengan rakyat. Kalau rakyat mendukung hal itu dan menganggap hal itu benar, bagus dan tepat, semua kalau rakyat mau, jadilah itu barang. Maka akan sah ya. Bentar. Bola panas penanganan skandal ex-Jampitsus kini sepenuhnya berada di tangan kejaksaan. Susno menekankan bahwa taruhan bagi Korps Adiaksa sangat besar. Mereka harus mampu menjaga marwah lembaga dengan menuntaskan perkara hingga ke pengadilan. Publik menuntut transparansi dan objektivitas, di mana kejaksaan diharapkan tidak hanya menetapkan segelintir tersangka, tetapi mampu mengusut tuntas hingga ke akar permasalahan, termasuk kaitan kasus tersebut dengan skandal besar lainnya seperti Batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Dan ini adalah bola berada di tangan kejaksaan. Kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa semua petinggi kejaksaan dan warga korps kejaksaan tidak akan mempertaruhkan marwah daripada kejaksaan milik rakyat ini. Karena apa? Taruhannya sangat besar. Manakala perkara ini tidak sampai ke pengadilan, rusaklah itu barang. Satu. Yang kedua, manakala tersangka hanya 2, maka rakyat akan kecewa.